Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan yang diharapkan Allah sungguh tampak dalam diri Bunda Maria ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepadanya. Maria merespon panggilan Allah melalui malaikat Gabriel dengan ungkapan hatinya yang sangat dalam dan berwibawa penuh iman. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Semua ini tentu suatu pengalaman asing baginya, dan secara manusiawi jauh di luar kemampuannya. Maka bisa dikatakan bahwa semua ini bukanlah rencana atau keinginan dari Bunda Maria pribadi, melainkan ini adalah rencana Allah. Meskipun demikian, Bunda Maria tetap menghadapinya dengan iman dan mewujudkan
dalam tindakan kesediaannya. Ia percaya bahwa Allah telah merancang segala rencananya dan memberikannya yang terbaik kepada setiap umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria telah menunjukkan sikap iman yang sangat luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, sikap yang dipilihnya tidak lain selain taat pada rencana Allah. Allah menghendaki bahwa Dia akan mengandung dan melahirkan putranya. Bunda Maria hanya menjawab, "Ya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita pun diajak untuk meneladan Bunda Maria. Sebagai ciptaan Tuhan, kita hendaknya taat pada rencana Tuhan sendiri untuk kita. Hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Maria adalah teladan kita untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Terjadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu, pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.